Pasar transfer pembalap MotoGP 2026 memang dikejutkan lewat kabar yang datang dari garasi Aprilia. Pabrikan Nuali Italia ini disebut tengah dihantam huru-hara atas permintaan Jorge Martin yang ingin meninggalkan tim setelah MotoGP 2025 rampung. Jorge Martin yang baru melakoni 1 dari 6 seri yang berjalan di MotoGP 2025 tiba-tiba ingin mengaktifkan klausul kontraknya, di mana dia memiliki hak memutus kontrak dan bergabung ke tim lain. Isu yang beredar, pembalap asal Madrid Spanyol ini tidak puas dengan pengembangan RSGP Aprilia. Tentu saja, Aprilia tidak menerima apa yang menjadi permintaan Jorge Martin. Bahkan adik Ducati ini berpeluang menempuh jalur hukum jika Martinator, julukan Jorge Martin, ngotot ingin meninggalkan kursi pembalap Aprilia. Terlepas dari itu, beberapa pasar transfer pembalap MotoGP 2026 dipanaskan isu perpindahan pembalap tidak hanya datang dari Aprilia. Setidaknya ada 7 tim yang berkesempatan untuk mengganti lineup pembalapnya pada MotoGP 2026. Kendati demikian, tim yang sejauh ini adem ayem adalah pabrikan Ducati Lenovo Team yang mengindikasikan kepuasan lewat tandem Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Ini rinciannya. Aprilia Racing. Dua rider Aprilia Racing, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi diketahui sama-sama terikat kontrak 2 musim, yakni 2025 dan 2026. Akan tetapi Martin memiliki niat untuk hengkang dengan menggunakan klausul kontraknya, yang kabarnya bisa melepasnya 1 tahun lebih awal. Klausul ini rumornya memperbolehkannya menerima tawaran dari tim manapun jika Aprilia tak berhasil membantunya menjadi calon juara dunia sampai MotoGP Prancis 2025. Namun, Martin diduga tak akan mudah memakai klausul ini, mengingat ia cedera berkepanjangan dan baru sekali balapan di atas RSGP musim ini. Kedua, Honda HRC. Kontrak Luca Marini dengan Honda HRC Castrol diketahui akan habis akhir tahun ini. Kursinya pun diperebutkan banyak pembalap. Honda dikabarkan telah menawarkan gaji tinggi kepada rider Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, dan pembalap BMW World SBK, Toprak Razgatlioglu. Johann Zarco juga sudah menyatakan ketertarikan membela tim ini. Namun laporan lain juga menyebutkan bahwa Jorge Martin tertarik pada kursi Marini. Di lain sisi, kursi Joan Mir juga belum pasti aman, meski juara dunia MotoGP 2020 ini kontraknya baru akan habis pada akhir 2026 mendatang. Sebab, meski telah menunjukkan potensi yang baik, ia tak memenuhi ekspektasi Honda awal musim ini akibat kerap kecelakaan. LCR Honda Idemitsu. Seperti Luca Marini, Johann Zarco hanya dikontrak setahun oleh Honda. Meski kini jadi rider tertua di MotoGP dengan usia 34 tahun, Zarco masih jadi aset yang berharga bagi HRC dalam pengembangan RC213V karena berpengalaman dengan berbagai motor di MotoGP. Ia pun tertarik untuk pindah ke tim pabrikan Honda musim depan. Tandemnya yang berstatus debutan, Somkia Chandra, juga hanya dikontrak setahun tetapi tak kunjung menunjukkan gebrakan seperti rookie lainnya. Jika Zarco benar-benar hengkang dan Chandra di depan, maka LCR Honda harus cari pengganti. Tim asal Italia ini pun dikenal selalu menargetkan pembalap muda untuk digait. Meski merupakan anak didik Valentino Rossi, Franco Morbidelli hanya memiliki kontrak 1 musim dengan skuad Pertamina Enduro VR46. Sejak awal musim, kursinya pun tak pernah aman, mengingat VR46 terus melakukan pembicaraan dengan Pedro Acosta yang sudah mereka incar sejak di Moto3. Rossi sendiri sudah mengaku secara publik bahwa ia sangat mengagumi Acosta dan tak menutupkan kolaborasi. Namun 2 podium Grand Prix dan 1 podium sprint Morbidelli awal musim ini bisa jadi membuat Rossi dan VR46 merasa berat untuk melepas juara dunia Moto2 2017 tersebut. Baik Maverick Viñales maupun Enea Bastianini sama-sama terikat kontrak langsung dengan KTM untuk membela Tech3 selama 2 musim. Sementara Viñales makin nyaman membela KTM dan Tech3, situasi yang sebaliknya dialami oleh Bastianini. Sejak tes pramusim, Bastia tak pernah benar-benar klop dengan motor RC16. Hasil terbaiknya hanya finish ke-9 dalam seri Thailand dan Spanyol.
Juara dunia Moto2 2020 ini telah melakukan pembicaraan dengan Pramac soal potensi kolaborasi pada 2026. Jika Bastian ini benar-benar hengkang, maka kursinya kemungkinan besar akan diperebutkan oleh para rider Moto2. Ayu Ogura dan Raul Fernandez sama-sama memiliki kontrak 2 tahun dari Aprilia dan Trackhouse Racing. Sementara Ogura langsung moncar di atas RSGP meski berstatus debutan, Fernandez yang sudah mengendarai motor ini selama 3 musim tidak kunjung tampil kompetitif. Fernandez yang merupakan runner-up Moto2 2021 sangat sulit memaksimalkan potensi RSGP dan bahkan kerap mengalami kecelakaan. Musim ini ia selalu terlempar dari 10 besar dan hasil terbaiknya hanyalah finish ke-7 dalam MotoGP Prancis yang diwarnai drama perubahan cuaca. Kursi panas selanjutnya yang diperebutkan adalah kursi Jack Miller di Prima Pramac Racing yang kini menjadi tim satelit Yamaha. Yamaha dan Pramac diketahui hanya mengontrak Miller selama 1 tahun dan kursinya saat ini juga sedang diburu oleh Toprak Razgatlioglu. Selain itu, Jorge Martin juga dirumorkan tertarik pada kursi ini, mengingat Yamaha telah mengalami kemajuan dan Pramac pernah menaunginya pada 2021 hingga 2024. Kursi ini juga kabarnya sedang diburu oleh rider Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini yang awal musim ini kesulitan beradaptasi dengan motor RC16. Tandem Miller, Miguel Oliveira, memiliki kontrak 2 musim dengan Yamaha dan Pramac. Namun kursinya juga berpotensi tidak aman, mengingat awal musim ini ia mengalami cedera berkepanjangan, sehingga tak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan potensi terbaiknya.